Ada pertanyaan? Silakan. Apakah para nabi sebelum Rasulullah salatnya menghadap Masjidil Aqsa? Allahu a'lam. Sepertinya seperti itu. Antum tahu bahwa di Mekah anak cucu Nabi Ismail, adakah nabi? Tidak ada. Tidak ada, kan? Satu-satunya nabi dari keturunan Bani Ismail adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi di luar Nabi Muhammad SAW bukan Bani Ismail, tapi Bani Israel, dari Yakub, dari Ishak, Ibrahim, Ishak, Yakub. Nama lain Yakub adalah Israel. Anak cucu cicit Yakub inilah Bani Israel. Ribuan nabi-nabi dari Bani Israel, dan banyak dari mereka yang dibunuh oleh umatnya sendiri, Bani Israel. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Yahudi Bani Israel hari ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina, membunuh wanita dan anak-anak, itu kecil bagi Yahudi. Para nabi, para rasul saja dibunuh. Sahabat yang bermimpi kemudian Nabi mentakrir, apakah berarti sahabat tersebut mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpi? Tidak. Yang dapat wahyu belum. Kan kalau tidak, wahyunya kan takrirnya, bukan mimpinya. Ketika sahabat ini bermimpi, ya belum ada wahyu. Ya Allah takdirkan dia bermimpi seperti itu. Wahyunya apa? Takrir Nabi. Ya, semua sudah diatur oleh Allah tentu. Kalau secara teknisnya ya, turun wahyu dari Allah lewat Jibril, Muhammad, jadikan mimpi sahabatmu itu Abdullah bin Said bin Abdi Rabbi sebagai panggilan azan. Itu wahyunya itu, bukan mimpinya. Berapa banyak para sahabat yang bermimpi dan tidak ditakrir. Itu berarti kan bukan wahyu. Bahkan ada sahabat yang bermimpi, setelah menceritakan mimpinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bilang apa? Engkau tadi malam dipermainkan oleh setan. Gitu. Yaitu ketika ada seorang sahabat bermimpi dan akhirnya mimpinya diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, isi mimpinya apa? Kepalanya lepas. Kepalanya lepas, belundung, dikejar sama dia. Kepalanya yang belundung itu dikejar sendiri sama dia. Ya secara akal ya ngelihatnya pakai apa, kan matanya di situ, ya kan? Yang ngejar kan kakinya. Ya itulah kata Nabi, engkau sedang dipermainkan oleh tadi malam, engkau dipermainkan oleh syaitan. Mimpi buruk adalah dari syaitan. Berarti tidak semua mimpi sahabat ditakrir oleh Nabi. Maka apa yang dilakukan oleh, apa yang terjadi pada diri Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, tidak boleh kita simpulkan kalau saya mimpi ini, siapa tahu mimpi ini, misalnya mimpi baca wirid apa, mimpi baca Al-Fatihah 17 kali, ya, lalu diamalkan, nggak boleh. Yang mentakrir siapa? Nabi sudah wafat, wahyu sudah putus. Ini agamanya, manhajnya orang-orang tarekat sufiyah seperti itu. Jadi mimpi dijadikan syariat, ya. Mimpi tidak boleh dijadikan syariat kecuali ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mimpinya Nabi sendiri.
apakah ada uzur bagi pelaku dosa syirik? Sudah datang ilmu kepada dia apa belum? Ketika belum, mungkin. Antum jangan lupa apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ada seseorang yang menyuruh anak-anaknya untuk membakar mayatnya dia sendiri. Nah, kalau ayah meninggal, tolong mayat ayah nanti dibakar dan abunya ditaburkan ke lautan. Kenapa? Karena dosa ayah terlalu banyak. Kalau sampai ayah dihidupkan lagi oleh Allah, tentu Allah akan siksa ayah, karena dosa ayah terlalu banyak. Kalau ayah nanti dibakar jadi abu, debu, abunya ditabur ke lautan, nanti kan Allah susah tuh hidupinya. Gitu. Syirik apa enggak? Syirik apa enggak keyakinan ini? Jelas syirik. Meyakini Allah tidak sanggup melakukan sesuatu. Syirik. Syirik dalam masalah asma wa sifat. Syirik kan bukan cuma rububiyah, bukan cuma uluhiyah. Ada syirik asma wa sifat. Sebagaimana tauhid ada 3, syirik juga ada 3. Ini syirik asma wa sifat. Tapi orang ini akhirnya masuk neraka apa masuk surga? Masuk surga. Ini terjadi sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menceritakan kisah ini kan Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti ada uzur, karena belum sampai ilmu kepada dia. Ya, cuman kan kita tidak tahu. Ya, setelah diuji dulu oleh Allah. Sampai di akhirat Allah menguji dia, bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Ini ujiannya. Dijawab, karena aku takut kepada engkau ya Allah, dosaku terlalu banyak. Rupanya jawaban ini membuat Allah mengampuni. Lalu diampuni dosa luar biasa orang ini, dan Allah masukkan ke dalam surga. Bagaimana sikap makmum saat bangun dari sujud sementara dia tidak tahu sikap imam duduk istirahat atau tidak? Barangkali inilah keutamaan shaf pertama. Bagi shaf pertama insya Allah tahu apakah imam duduk istirahat atau tidak. Yang kedua, imam yang faham, imam yang faqih, ketika ditampakkan kepada para makmum, artinya Allahu Akbar, ya, makmum bangkit dari sujud, Allahu Akbar, kan kelihatan, oh imam duduk istirahat, baru naik, ya. Bahkan saya pernah dengar Ustaz Yazid menyampaikan setelah duduk istirahat Allahu Akbar, nanti bangkit Allahu Akbar lagi, gitu. Cuman fatwa beliau ralat sendiri beberapa tahun kemudian. Kalau nggak salah yang saya dengar ralatnya ya di Dewan Dakwah, beliau mengatakan tidak ya, yang benar Allahu Akbar, duduk istirahat, nanti naik tanpa Allahu Akbar. Ada duduk istirahat bukan rukun. Ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Jika imam duduk istirahat, makmum wajib duduk istirahat. Jika imam tidak duduk istirahat, haram bagi makmum duduk istirahat. Ini ucapan Syekh Albani. Ada seorang dukun berselisih dengan mertua lalu mengancam akan menyantet. Kalau kita takut, apakah terlarang? Jangan takut. Ya. Tipu daya tukang sihir itu lemah. Jangan takut. Justru semakin kita takut, maka semakin semangat setannya itu, jinnya itu. Jangan takut. Semakin kita berani, mereka semakin lemah. Ya, apalagi kita dikasih tameng oleh Allah, ada ayat kursi, ada An-Nas, ada Al-Falaq, ada zikir pagi, zikir petang, apalagi ada kurma ajwa,
7 di pagi hari, 7 di sore hari. Ya, ada kita terus membaca Al-Quran. Nah, yang terbesar adalah bertauhid. Tameng terbesar dari santet, sihir, segala macam adalah tauhid. Ketika kita betul-betul bertauhid yang benar, sesuai dengan tauhidnya para nabi, para rasul, para sahabat, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, insya Allah kita akan terlindung dari sihir-sihir seperti itu. Dan tanpa itu juga sekali lagi lemah. Nggak mentang-mentang syirik, nggak mentang-mentang kafir, disantet pasti mempan. Betul? Tidak. Mana bukti? Orang Belanda katanya 350 tahun kan bercokol di Indonesia. Kenapa nggak disantet-santetin coba? Santet-santet mati semua coba. Ini menunjukkan nggak gampang. Jadi santet itu nggak kuat. Kalau betul-betul santet itu kuat pasti kena. Barangkali Daendels misalnya apa? Tiba-tiba mati, tiba-tiba ada jarum di perutnya. Enggak. Ini menunjukkan bahwa mereka juga lemah. Apalagi kita bertauhid, apalagi kita zikir pagi, zikir petang dan seterusnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kan ada hadis Nabi sendiri kena santet. Itu gimana? Pertama, An-Nas dan Al-Falaq belum turun. An-Nas dan Al-Falaq belum turun. Justru turunnya An-Nas dan Al-Falaq itu dalam rangka menghilangkan itu, ya kan, sihir itu. Artinya apa yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang terdapat pada diri para jin. Kan jin bertingkat-tingkat, ya. Insya Allah sudah tidak ada jin sekuat, sedahsyat yang dikirim oleh Labid bin Al-A'sam itu. Dan kita sekali lagi punya An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi. Kan itu ada 11 buhul, ya. Ketika dibacakan itu terlepas 1, 2, pas An-Nas dan Al-Falaq ada 11. Intinya jangan takut. Bagaimana membantu saudara yang mau ikut acara sufi? Tidak boleh, ya? Tidak boleh. Seluruh kemaksiatan baik berupa syahwat atau syubhat tidak boleh kita bantu dalam bentuk apapun. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ngasih ongkos, ngasih makanan. Harta anak adalah harta orang tua. Apakah ketika anak sudah dapat waris dari meninggalnya ayah, si ibu boleh mengambil harta anak yang sudah dapat waris dari ayah? Iya. Iya. Dibagi dulu sesuai dengan syariat. Lalu si ibu ingin uang sekian, dia mengambil. Berhakkah? Berhak. Harta anak, harta orang tua. Adapun pembagian secara waris dalam surat An-Nisa itu ya harus dijalankan dulu. Si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian, ibu dapat sekian. Ibu maksudnya istrinya mayat, ya. Nah, setelah itu si ibu ingin ikhlaskan. Taruhlah mau 100 juta, maka 100 juta ini nggak ada apa-apanya. Dibanding dengan pengorbanan ibu, capeknya ibu, sakitnya ibu melahirkan kita, taruhan nyawa, nggak ada apa-apanya. Seandainya seluruh harta kita serahkan kepada ibu, belum cukup. Belum cukup. Kata Nabi, tidak ada yang bisa dilakukan oleh anak untuk menebus kebaikan orang tuanya. Nggak ada. Kecuali si anak mendapatkan orang tuanya, ayahnya atau ibunya dalam keadaan
dalam keadaan budak. Dalam keadaan budak. Lalu si anak memerdekakan ibunya yang jadi budak. Ini kan sulit sekali, gimana caranya? Iya kan? Bagaimana ayah ibunya budak, sementara dia tidak budak, malah memerdekakan anak ayah ibunya, kan sulit sekali. Hampir-hampir kita tidak dapatkan contohnya. Ini menunjukkan ucapan Nabi ini bahwa untuk membalas kebaikan ayah dan ibu nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi ketika kita berbakti, memberikan apa yang kita punya kepada ayah, itu cuma sedikit, belum terbayar 100%. Allahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.